Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upscape semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, bisa dipanggil dengan Aini. Saya adalah tutor untuk mata ajar maternitas. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan beberapa soal serta pembahasan kepada teman-teman semuanya dalam channel akun YouTube Upscape. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, kemudian di-share dan juga subscribe akun Upscape. Oke, baik, kita bisa mulai masuk ke pembahasan soal maternitas yang pertama. Seorang ibu berusia 28 tahun dengan status obstetri G2P0A1, usia kehamilan 36 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien mengatakan tidak ada keluhan dan ingin mengetahui bagaimana kondisi janinnya. Pemeriksaan tanda vita telah selesai. PFU setinggi PX, perawat akan mendengarkan denyut jantung janin menggunakan linek. Apakah pemeriksaan yang dilakukan perawat sebelumnya untuk mendengarkan denyut jantung janin bayi? A. Level 1, B. Level 2, C. Level 3, D. Level 4, E. Pemeriksaan vaginal touch atau VT. Sebelum kita masuk kepada jawabannya, untuk soal ini, teman-teman harus memperhatikan beberapa keywordnya. Yang pertama, kita lihat dulu, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah pemeriksaan, berarti ini adalah implementasi yang harus dilakukan kepada ibu hamil tersebut. Kemudian kita lihat lagi ke soalnya, di sini kita bisa mendapatkan usia kehamilannya 36 minggu, dan juga tujuan dari pemeriksaan kehamilannya itu adalah ingin mengetahui kondisi janinnya, terutama untuk mendengarkan denyut jantung bayi menggunakan Linex. Nah, jawabannya adalah Leopold 2. Pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil untuk mengetahui kondisi dari janin melalui pemeriksaan abdomen. Nah, di sini, kenapa jawaban Leopold 2 yang benar? Mari kita tinjau opsi-opsi yang ada. Leopold 1. Leopold 1 itu jawabannya tidak tepat, karena level 1 digunakan untuk mengetahui tinggi fundus dan bagian apa yang terdapat pada bagian fundus tersebut gitu, apakah presentasi kepala atau bokong. Kalau misalnya presentasi kepala akan teraba bulat melengking. Kalau misalnya presentasinya bokong akan teraba bulat dan lunak. Kemudian opsi C, level 3, tidak tepat karena level 3 itu dilakukan untuk mengidentifikasi bagian janin yang terletak paling dekat dengan serviks apa. Kemudian level 4 juga tidak tepat karena digunakan untuk mengidentifikasi bagian terbesar dari ujung kepala janin yang dipapasi di bagian sisi atas pelvis gitu. Nah, sedangkan level 2 itu adalah untuk mengetahui apa yang terdapat di bagian abdomen kanan dan abdomen kiri ibu. Biasanya yang terdapat di bagian abdomen kanan atau abdomen kiri ibu adalah punggung janin. Nah, punggung janin ini kita bisa mengetahui di sana denyut jantung janin dengan melalui memeriksa punktum maksimum yang ada pada janin tersebut. Seperti itu. Jadi jawabannya benar adalah level 2. Nah, untuk menghafal level ini, cara mudahnya adalah teman-teman harus ingat saja kalau level 1 berarti nanti itu ada gunanya adalah untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Level 2, apa yang ada di bagian kanan dan kiri abdomen. Level 3, untuk mengetahui apa yang ada di bagian bawah serviks. Dan juga apakah sudah memasuki pintu atas panggul atau tidak. Kemudian level 4 adalah untuk mengidentifikasi bagian terbesar yang ada di bagian atas serviks. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Seorang perempuan 30 tahun datang ke puskesmas dengan usia kehamilan 32 minggu untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 110/60 mm Hg, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi pernapasan 18 kali per menit. Perawat melakukan pemeriksaan level 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri. Berapakah tinggi fundus uteri normal pada usia kehamilan tersebut? A. Pertengahan simfisis pusat, B. 3 jari di atas pusat, C. Setinggi pusat, D. Pertengahan TX dan pusat, E. 3 jari di bawah TX. Jawabannya adalah D. Pertengahan TX dan pusat. Pembahasan. Nah, kalau misalnya kita lihat soal yang ini, berarti kita harus mengetahui bahwasannya yang diminta oleh soal adalah untuk menentukan tinggi fundus uteri berdasarkan dari pemeriksaan level 1.
Seperti yang kita ketahui, pemeriksaan level 1 gunanya adalah untuk mengetahui tinggi fundus uteri dengan cara melakukan palpasi abdomen dari bawah pelvis menuju ke atas, yaitu bagian PX. Nah, untuk itu di sini sudah ada rumusnya. Ini adalah merupakan untuk rumus tinggi fundus uteri berdasarkan dari regio abdomen dari pubis ke PX. Yang pertama, untuk 12 minggu itu biasanya 1-2 jari di atas simfisis pubis. Yang untuk 16 minggu itu adalah pertengahan simfisis terpusat. 20 minggu itu 3 jari di bawah pusat atau 20 cm dari simfisis. 24 minggu itu setinggi pusat atau 24 cm dari simfisis. 28 minggu 3 jari di atas pusat. 32 minggu pertengahan PX dan pusat. 36 minggu 3 jari di bawah PX, dan 40 minggu pertengahan PX dan pusat. Nah, untuk ini memang salah satu cara untuk bisa memahaminya ya dengan dihafal, karena memang ini adalah sifatnya hafalan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menghafalnya dengan mudah, harus mengetahui terlebih dahulu untuk regio abdomen seperti apa. Kemudian kita masuk ke soal 3. Seorang perempuan 30 tahun dengan status obstetri G1 P0A0 usia kehamilan 38-39 minggu dibawa ke rumah sakit. Keluarga mengatakan pasien kejang dan sebelumnya mengeluh pandangannya kabur, mual dan muntah, kaku kuduk dan bengkak pada tungkai. Tekanan darah 150 per 80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, napas 23 kali per menit, dan suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan didapatkan bahwasannya protein urinnya +2. Apakah masalah medis yang terjadi pada pasien tersebut? A. Preeklamsi, B. Hipertensi, C. Eklamsi, D. HEG atau hiperemesis gravidarum, E. Ketuban pecah dini. Nah, dari soal ini kita fokus kepada tanda-tanda klinis yang ditemukan dari pengkajian pada pasien tersebut. Di sini yang kita garis bawahi adalah pasien kejang dan sebelumnya mengeluh pandangan kabur. Nah, dari tanda-tanda ini saja kita sudah bisa mengarahkan apakah gangguan yang terdapat pada pasien tersebut. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, jawabannya adalah C. Eklamsi. Di sini didapatkan data subjektifnya. Keluarga mengatakan pasien kejang dan sebelumnya mengeluh pandangannya kabur, mual dan muntah, dan serta merasa berat pada tekuk dan juga edema pada tungkai. Sedangkan data objektifnya didapatkan bahwasannya status obstetrinya G1 P0A0 dengan usia kehamilan 38-39 minggu, tekanan darahnya 150 per 80 mm Hg, nadinya 90 kali per menit, nafas 23 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan protein urinnya +2. Dari DO ini yang paling penting untuk bisa mengangkatkan diagnosisnya yaitu hasil pemeriksaan protein urin yang +2. Dari kejang dan juga protein urin +2, kita sudah bisa mengetahui bahwasan ini adalah eklamsi. Eklamsi adalah keadaan di mana ditemukan serangan kejang tiba-tiba yang dapat disusul dengan koma pada wanita hamil, persalinan atau masa nifas yang menunjukkan gejala preeklamsi sebelumnya. Kejang di sini bersifat grand mal dan bukan diakibatkan oleh kelainan neurologis. Nah, untuk tinjauan lainnya, kalau opsi preeklamsi tidak tepat, karena kalau preeklamsi ini adalah tanda-tanda yang ditemukan sebelum dia menuju ke eklamsi. Jadi kalau eklamsi itu dia sudah sampai pada tahapan kejang, sedangkan kalau pada preeklamsi itu kondisinya itu masih pada tekanan darah yang tinggi atau kelebihan protein dalam urin, itu masih dalam tahapan preeklamsi. Kemudian opsi hipertensi tidak tepat karena hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah meningkatnya tekanan darah. Biasanya memang terjadi pada ibu hamil, namun pada kasus ini hipertensinya sudah mencapai pada tahapan eklamsi. Jadi memang preeklamsi dan juga hipertensi ketika sudah mencapai pada tahapan yang sudah maksimal, itu akan bisa menyebabkan terjadinya kejang-kejang pada ibu hamil. Kemudian HEG atau hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan pada masa kehamilan juga tidak tepat,
Kemudian opsi ketuban pecah dini juga tidak tepat karena di sini tidak ditemukan adanya data berupa pecahnya ketuban pada setelah usia kehamilan 22 minggu. Kita masuk ke soal yang keempat. Seorang perempuan 23 tahun status obstetri P1A0 postpartum spontan hari ke-1 dan direncanakan pulang nanti sore. Hasil pengkajiannya, tanda vital dalam batas normal, lokia rubranya lebih kurang 100 cc, pasien masih mengeluh sedikit mulas pada bagian bawah perut. Bagaimanakah kondisi uterus yang diharapkan pada pasien? A. Uterus teraba lunak dan berisi cairan. B. Uterus teraba keras berada tepat di umbilikus. C. Uterus teraba keras dan berada 3 jari di atas simfisis. D. Uterus tidak teraba dan kandung kemih distensi. E. Uterus teraba lunak berada di bawah tigas. Jawabannya adalah B. Uterus teraba keras tepat berada di umbilikus. Pembahasannya. Uterus teraba keras berada tepat di umbilikus menandakan adanya involusi berjalan dengan baik. Kontraksi uterusnya baik. Kalau misalnya kontraksi uterusnya tidak baik, uterusnya tidak akan teraba keras. Jadi, kalau uterus teraba keras itu justru adalah tanda-tanda yang bagus pada ibu postpartum. Kalau misalnya uterusnya tidak teraba keras, berarti dia tidak adanya involusi yang baik. Kalau misalnya tidak ada involusi yang baik, itu akan bisa menyebabkan risiko perdarahan. Jadi, perlu diketahui di sini bahwasannya involusi uteri yang abnormal itu bisa dilihat tidak secara progresif dalam pengembalian ukuran uterus teraba lunak dan kontraksi buruk, sakit pada punggung atau nyeri pada pelvik yang persisten, serta perdarahan pervaginam yang normal. Jadi kalau misalnya tidak ada involusi uteri, akan terjadi pendarahan postpartum yang abnormal. Mari kita lihat tinjauan opsi yang lain. Opsi yang A, uterus teraba lunak dan berisi cairan tidak tepat. Kalau misalnya lunak berarti salah satu tanda bahwasanya involusi yang normal. Opsi C, uterus teraba keras dan berada 3 jari di atas simfisis tidak tepat karena proses involusi uterus terlalu cepat. Uterus segera setelah melahirkan PFU menjadi 2 cm di bawah umbilikus dan setelah 12 jam akan kembali 1 cm di atas pusat dan akan turun 1 cm setiap harinya. Opsi D, uterus tidak teraba dan kandung kemih distensi tidak tepat, uterus akan tidak teraba pada hari ke-10 setelah melahirkan. Sedangkan opsi E, uterus teraba lunak dan berada di bawah PX tidak tepat karena uterus yang lunak merupakan ciri involusi yang normal. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi opsi-opsi yang ada di sini, teman-teman bisa langsung mencoret ya. Kalau ada yang teraba lunak langsung berarti bukan itu jawabannya. Nah, kalau di sini berarti ada 3 ya. Yang keras itu ada 2, ada B dan C aja. Nah, di antara B dan C ini kira-kira mana yang paling tepat? Seperti itu ya pertanyaannya tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lagi bahwasannya pada saat postpartum spontan hari ke-1, uterusnya tepat berada di umbilikus. Nah, sedangkan kalau misalnya ada 3 jari di atas simfisis, itu berarti dia sudah hari-hari berikutnya gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwasanya TFU itu dia menjadi 2 cm di bawah umbilikus kalau misalnya setelah melahirkan, dan setelah 12 jam akan kembali 1 cm di atas pusat dan akan turun 1 cm setiap harinya. Jadi karena ini masih hari pertama postpartum, dia masih akan tepat berada di umbilikus seperti itu. Soal yang kelima. Seorang perempuan 17 tahun diketahui hamil di luar nikah, partus 1 hari yang lalu dengan persalinan normal, serta bayi sehat dan bugar. Berdasarkan pengkajian, klien mengeluhkan adanya perasaan cemas yang berkepanjangan, merasa kesal ketika bayinya menangis, menolak menyusui bayi, serta merasa tertekan setiap kali tidak bisa menenangkan bayinya. Apakah kondisi yang dialami oleh klien? A. Depresi postpartum. B. Postpartum blues. C. Harga diri rendah. D. Ansietas. E. Psikosis pasca melahirkan. Nah, ini adalah soal yang mengarah kepada psikologis postpartum dari ibu setelah melahirkan seperti itu ya. Yang harus digarisbawahi di sini adalah pasien partus 1 hari yang lalu. Kemudian pasien ini hamil di luar nikah. Kemudian kita lihat masuk lagi ke pengkajiannya, adanya keluhan-keluhan ya di sini ya.
keluhan-keluhan yang menjurus kepada perasaan ataupun psikologis dan emosi dari ibu setelah melahirkan. Mari kita bahas soal ini bersama-sama. Jawabannya adalah B, postpartum blues. Kenapa? Karena data-data yang terdapat pada kasus menunjukkan adanya postpartum blues. Kemungkinan besar disebabkan karena usia ibu yang masih muda dan belum siap dengan perubahan status menjadi seorang ibu. Postpartum blues yang memanjang disebut dengan depresi postpartum, namun jika gejalanya semakin parah sehingga ibu bisa berhalusinasi disebut dengan psikosis postpartum. Jadi kalau misalnya kita perhatikan kembali pengkajiannya, di sini kelihatan sekali ya kalau misalnya klien ini lebih banyak menunjukkan emosi yang negatif terhadap bayinya. Nah, semua perasaan yang bersifat negatif, kemudian kecemasan, dan juga perasaan tertekan yang dialami klien sesaat setelah dia postpartum atau setelah melahirkan itu disebut dengan postpartum blues. Kapan dia disebut dengan depresi postpartum? Nah, ketika postpartum blues ini memanjang berbulan-bulan akan menjurus kepada depresi postpartum. Dan kalau misalnya gejalanya semakin parah hingga berhalusinasi, itulah yang dinamakan dengan psikosis postpartum. Soal ke-6. Seorang perempuan 44 tahun memiliki riwayat menggunakan kontrasepsi sejak berusia 25 tahun. Hasil pengkajian, orang tua klien telah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu akibat kanker ovarium. Saat ini, terdapat benjolan di area abdomen dan klien mengeluh nyeri serta kram abdomen. Apakah pemeriksaan diagnostik yang tepat dilakukan pada pasien? A. Pemeriksaan CA125. B. Pemeriksaan pap smear. C. Pemeriksaan IPA. D. Pemeriksaan urinalisis. E. Pemeriksaan ronsen. Nah, jawabannya pemeriksaan CA125. Nah, kenapa di sini pemeriksaan yang diharuskan itu pemeriksaan CA125 yang kita ketahui CA125 ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat sel-sel kanker. Keywordnya adalah orang tua klien meninggal 1 tahun yang lalu akibat kanker ovarium. Nah, ini bisa menjadi data awal bahwasanya klien juga memiliki risiko yang tinggi untuk terkena kanker ditinjau dari riwayat kesehatan keluarga. Selain itu, terdapat benjolan yang juga merupakan salah satu indikasi untuk utama untuk pemeriksaan angka kanker. Etiologinya bisa saja dari penggunaan kontrasepsi dalam jangka waktu yang lama, dan juga bisa juga karena ini karena dia diturunkan dari orang tua, jadi sifatnya itu adalah genetik. Nah, kalau misalnya kita lihat dari opsi-opsi yang lain, pemeriksaan pap smear, pemeriksaan IPA test, itu adalah pemeriksaan yang digunakan untuk bisa mengetahui kanker serviks gitu. Nah, sedangkan di sini kan kita ketahui bahwasanya ibunya itu meninggal karena kanker ovarium. Sedangkan pemeriksaan urinalisis tidak berhubungan dengan kanker, dan juga pemeriksaan ronsen juga tidak bisa digunakan untuk menegakkan adanya sel-sel kanker seperti itu. Sementara pemeriksaan yang paling tepat untuk mengetahui apakah terdapat sel-sel kanker pada seseorang itu adalah dengan pemeriksaan CA125. Demikian pembahasan soal matrikitas pada kesempatan kali ini. Semoga membantu teman-teman dalam belajar, terutama dalam persiapan uji kompetensi, sehingga bisa lulus secara maksimal dalam 1 kali ujian. Saya akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jangan lupa teman-teman untuk bisa berbagi video ini kepada teman-temannya yang lain jika dirasa ini bermanfaat. Subscribe dan juga serta like video ini. Yang paling penting subscribe channel Upscape. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.